Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Marini dalam pelajaran Matematika SMP kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi persamaan garis lurus bagian ketiga, yaitu tentang membuat atau menentukan persamaan garis lurus yang sejajar dan tegak lurus dengan garis lain. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui video ini diharapkan Ananda dapat menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik yang sejajar atau berpotongan tegak lurus dengan garis lain. Pertama kita bahas adalah menentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis lain. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara menentukan gradien atau kemiringan suatu garis. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan. Jika dua garis sejajar, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, jika garis A dan B ini sejajar, pasti gradien atau kemiringannya juga sama. Kemiringan garisnya pasti sama. Nah, silakan perhatikan di sini persamaan garis A adalah Y sama dengan 2/3X tambah 2, sedangkan persamaan garis B adalah Y sama dengan 2/3X tambah 8. Gradien, kalau bentuknya sudah seperti bentuk umum seperti ini, maka ini adalah nilai gradien 2/3, di sini juga 2/3. Maka untuk dua garis yang sejajar seperti ini, nilai M1 dan M2-nya sama. Maksudnya apa? Gradien garis pertama nilainya pasti sama dengan gradien garis kedua. Contohnya ini sama-sama 2/3. Nah, ketika gradien garisnya sudah diketahui, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang juga sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu persamaan garis melalui satu titik jika gradien sudah diketahui. Nah, sebenarnya sini adalah M saja. Kenapa Ibu kasih M2? Ini menandakan untuk gradien yang kita cari. Kemudian di sini silakan perhatikan contoh soalnya. Tentukan persamaan garis L. Jadi yang akan kita cari adalah garis L, atau yang akan kita buat persamaan garisnya adalah persamaan garis L yang melalui titik 2, min 2. Dan sejajar dengan garis G, yaitu persamaannya X tambah 3Y kurang 4. Nah, dari soal ini kita lihat dulu apa yang diketahui. Melalui titik 2, min 2, ini artinya nilai X1 adalah 2, Y1-nya adalah negatif 2. Untuk di sini, X1 dan Y1. Ini dia X1, Y1. Sejajar dengan garis G, maka ini adalah persamaan yang sudah diketahui. Dari persamaan ini kita cari gradiennya atau M1-nya. Nah, kita juga sudah belajar cara menentukan gradien kalau dia persamaannya sudah sama dengan 0. Ini bisa langsung saja pakai rumus M sama dengan min A per B. Atau kalau Ananda ingin memindah-mindahkan juga boleh. Tinggalkan di sini 3Y, kemudian X-nya pindah ke sebelah kanan menjadi min X. Kemudian min 4-nya menjadi positif 4. Karena tadi di sini 3Y, berarti semua dibagi 3. Tapi kalau dia sudah bentuk sama dengan 0, ini langsung saja gunakan rumus yang sudah kita bahas dulu. Min A per B. Tentu Ananda harus tahu dulu yang A, B, C-nya yang mana. Nah, ingat, nilai A itu adalah yang merupakan koefisien dari X. Ini persamaan garis G tadi ya. Nih. Maka nilai A itu adalah yang di depan sini. Di depan X, nilai B yang di depan Y atau koefisien Y, nilai C adalah konstanta yang berdiri sendiri. Yang akan kita gunakan A dan B saja. Ingat, mencari rumus gradiennya adalah min. Ada min di depannya ya, min A per B. Jadi A-nya di sini bernilai 1, B-nya bernilai 3. Sehingga hasil M1 atau gradien garis G ini, kita istilahkan dengan M1 adalah min A per B, yaitu min A-nya 1, B-nya 3, min 1/3. Oke. Nah, kalau sudah dapat gradien garis pertama, karena soal kita tadi sejajar, nih G dan L-nya sejajar. Nah, ingat tadi di gambar pertama ya, kalau dia sejajar pasti nilai gradiennya sama. M1 sama dengan M2 atau MG tadi sama dengan ML.
Oke, ini maka ML-nya gradien garis L atau M2-nya adalah tetap sama ya, min 1/3. Nah, kalau sudah diketahui gradien, jadi mudah ya, cukup mencari gradien garis pertama, dapat langsung gradien garis kedua. Tinggal masukkan ke rumus ini yang sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Y kurang Y1 sama dengan M2 kali X kurang X1. Y kurang Y1-nya ini titik yang diketahui tadi ya, atau titik yang dilalui. 2 adalah X1, min 2 adalah Y1. Berarti Y kurang Y1, Y1-nya min 2, kasih kurung ya, min 2. M2 ini maksudnya gradien dari garis kedua atau garis L yang kita cari tadi. Karena dia sejajar, maka gradiennya sama ya, min 1/3 kali X kurang X1-nya adalah positif 2, X kurang 2. Oke, nah sini bisa langsung nih jadinya tambah Y tambah 2, ini tetap. Kemudian ini supaya, nah ini ada dua cara, mau bentuknya seperti ini sama dengan 0 atau seperti bentuk umum seperti ini ya. Boleh dari sini kita lanjut ke sini dulu, boleh ke panah ya. Setelah ini kan biasa kalau pada perkalian aljabar ini kalikan ke dalam ya. Maka ini Y tambah 2, ini min 1/3 kali X menjadi min 1/3 X. Min 1/3 dikali negatif 2 menjadi positif 2/3. 1 kali 2 kan 2 ya, 2/3. Oke, ini konstanta ini kita pindahkan ke kanan supaya bisa dijumlahkan dengan 2/3. Jadi negatif dia, ini tetap ya. Maka menjadi Y sama dengan min 1/3 X tambah. Nah, ini supaya tidak bingung Ananda, jadikan ini per 3. Berarti 2 kali 3, 6 ya. 6/3 jadinya. Penyebutnya sudah sama. 6/3 kan hasilnya 2. Maka ini sudah bisa Ananda selesaikan. 2 dikurang 6 adalah negatif 4/3. Jadi persamaan kita adalah Y sama dengan min 1/3 X kurang 4/3. Ini kalau nanti soal objektif ada pilihan seperti ini, Anda bisa jawab seperti ini. Tapi kalau objektif nanti jawabannya harus dalam bentuk persamaan sama dengan 0, maka dari sini tadi kita selesaikannya gini, kali silang saja ya supaya tidak ada pecahan. 3 ini kita kalikan dengan Y tambah 2. Kita kurung dulu ya. Kemudian tinggal di sini min 1 ya kan. Min 1 kita kalikan dengan X kurang 2. Kalikan ke dalam 3 kali Y 3Y. 3 kali 2 6. Min 1 kali X min X. Min 1 kali min 2 positif 2. Kita susun letaknya. Boleh kita pindahkan yang di kiri ini yang di kanan ini ke kiri. Supaya nilai X-nya positif. Ini menjadi positif. X ini menjadi tetap ya. Positif 3Y. Tambah 6. Ini positif pindah ke kiri jadi kurang 2. Oke, X tambah 3Y tambah 6 kurang 2, 4. Jadi boleh bentuknya seperti ini nanti atau seperti ini. Atau bentuk lain juga ada mungkin ya. Min X-nya ini bernilai negatif. Jadi min X di sini tetap. Yang Y-nya yang dipindahkan ke kanan. 6 pindah ke kanan. Ada juga yang seperti itu ya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa dengan mudah. Lanjut. Persamaan garis lurus yang berpotongan tegak lurus dengan garis lain. Nah, kalau dia dua garis berpotongan, lihat gambar seperti ini, garis A dan B ini berpotongan tapi tegak lurus, artinya dia membentuk sudut siku. Maka gradien garis pertama, kalau kita kalikan dengan gradien garis kedua, hasilnya adalah negatif 1. Lihat ini ya, persamaan garis A ini adalah Y sama dengan 2/3 X tambah 6. Persamaan garis B adalah Y sama dengan min 3/2 X tambah 19. Coba lihat, tidak sama ya. Yang ini gradiennya 2/3, ini gradiennya min 3/2. Nah, coba kita buktikan apakah betul kalau dikalikan dua gradien ini, yang saling tegak lurus ini nilainya negatif 1. Coba, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya tadi 2/3, ini dia. Kemudian M2-nya adalah min 3/2, ini dia. Oke, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atau mau dibagi silang, ini boleh. Bagi-bagi, tinggal sini, min 1, ini juga dibagi 2. Oke, nah, atau kalau bingung kalikan. 2 kali negatif 3, hasilnya kan nanti negatif 6 per 3 kali 2 juga 6. Negatif 6 bagi 6, hasilnya negatif 1.
Tuh, lebih mudahnya bagi silang ya, sederhanakan aja langsung dapat negatif 1. Terbukti ya. Nah, jadi kalau dia berpotongan tegak lurus, ingat M1, M2-nya kalau dikalikan negatif 1. Kalau sejajar tadi gimana? M1-nya pasti sama dengan M2. Jadi, kalau tegak lurus ini kita mencari satu langkah ya. Setelah dapat M1, cari lagi M2. Oke. Nah, supaya mudah, kalau Ibu biasa mengajarkan, kalau Anda pengen cepat ya mengalihkan ini, kalau M1-nya sudah dapat 2/3, maka pasti M2-nya kebalikannya. Kebalikan maksudnya apa? Kalau yang pertama dia positif, pasti kebalikannya negatif. Kalau yang pertama 2-nya di atas, berarti kebalikannya 2-nya di bawah, 3-nya yang di atas, jadinya 3/2. Gitu. Jadi, kebalikan dari 2 positif 2/3 adalah negatif 3/2. Jadi, langsung ya, kalau pengen cepat. Nah, kalau udah dapat gradiennya, garis yang kedua, sama caranya dengan pertama tadi, tinggal masukkan ke rumus yang ini. Dan tidak jauh beda caranya ya. Nah, ini contoh, tentukan persamaan garis K yang melalui titik 3,5 dan tegak lurus dengan garis L, yaitu persamaannya Y sama dengan sepertiga X tambah 2. Nah, pertama kita cari dulu gradien garis yang sudah diketahui ini. Jadi garis yang diketahui atau garis L ini. Ini kan bentuknya sudah umum ya, jadi kalau sudah umum nih kita bisa langsung tebak nih. Kan nilainya udah 1, jadi pasti ini gradiennya. Jadi M1-nya adalah 1/3. Maka M2-nya, nih pakai rumus tadi, M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini M1-nya sepertiga kali M2 sama dengan min 1. 1 kali M2, M2, min 1 ini kali silang ke sini, min 1 kali 3, jadinya min 3. Atau mau cepat boleh. Positif 1/3 kebalikannya pasti negatif 3/1. 3/1 kan hasilnya 3, maka M2-nya min 3. Nah, udah dapat M2, masukkan ke rumus ini. Nah, ingat M2-nya yang negatif 3 tadi. Maka titiknya tadi 3,5 ya. Ini adalah X1 3, Y1-nya adalah 5. Maka Y kurang Y1, Y kurang 5 sama dengan min 3 kali X kurang X1-nya adalah 3. Kalikan ke dalam ini, karena bilangan bulat lebih mudah ya. Ini min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 3, positif 9. Kemudian Y ini kita, 5, negatif 5 kita pindahkan ke kanan. Jadi positif 5, maka ini tinggal Y sama dengan min 3X tambah 14. Ini sudah betul nih kalau optionnya ada objektif ya, ada jawabannya ini bisa dipilih. Tapi kalau bentuknya seperti ini, persamaan sama dengan 0, bisa saja ini kita pindahkan semua ke kiri. Min 3X jadi 3X, ini tetap positif tambah Y. Ini positif ya, pindahkan ke kiri jadi negatif 14 sama dengan 0. Atau semua mau dipindahkan ke kanan, boleh juga. Ini min 3X tetap, ini positif Y jadi min Y, ini positif 14-nya tetap sama dengan 0. Ya, jadi ada 3 bentuk nanti dalam pilihan jawaban. Dan semua nilainya sama, cuma bentuknya saja yang berbeda ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa Anda pahami dengan mudah. Jika ada kesulitan nanti silahkan bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.